Perkenalkan, nama saya Leonie Frise absen 21 dan Saya Linda Sari absen 23. kami akan menjelaskan tentang sejarah de facto dan de jure dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan Indonesia belum langsung diakui oleh seluruh dunia, terutama oleh Belanda yang ingin kembali berkuasa. Oleh karena itu, Indonesia harus berjuang tidak hanya melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan oleh negara lain. Pengakuan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Artinya, suatu negara dianggap telah berdiri karena memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berjalan. Pengakuan ini bersifat sementara karena belum didasarkan pada hukum internasional secara resmi. Dengan kata lain, negara lain melihat bahwa Indonesia memang sudah merdeka dan menjalankan pemerintahan, meskipun belum diakui secara hukum. Pengakuan de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum internasional. Pengakuan ini diberikan setelah suatu negara memenuhi syarat sebagai negara yang sah diakui secara penuh. Pengakuan de jure bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Biasanya ditandai dengan adanya hubungan diplomatik resmi, seperti pembukaan kedaulatan besar. Ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi terhadap kedaulatan suatu negara. Pengakuan de facto dan de jure memiliki beberapa perbedaan utama. De facto didasarkan pada kenyataan yang terjadi, bersifat sementara dan belum memiliki kekuatan hukum penuh. Sedangkan de jure didasarkan pada hukum internasional, bersifat permanen dan diakui secara resmi oleh negara lain. Setelah kemerdekaan, beberapa negara mulai memberikan pengakuan de facto kepada negara Indonesia. Negara seperti Mesir, India, dan Australia melihat bahwa Indonesia telah memiliki pemerintahan sendiri serta mampu mengatur negaranya. Pengakuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Indonesia mulai diakui keberadaannya oleh dunia internasional, meskipun belum secara resmi. Pengakuan de jure terhadap Indonesia diperoleh melalui perjuangan diplomasi yang panjang. Salah satu momen penting adalah Konferensi Meja Bundar atau KBM tahun 1949, di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Sejak saat itu, Indonesia diakui sebagai negara merdeka secara hukum internasional dan dapat menjalin hubungan resmi dengan negara lain. Pengakuan internasional sangat penting bagi suatu negara karena memperkuat kedaulatan negara, memberikan legitimasi di mata dunia, memungkinkan kerjasama internasional, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain. Tanpa pengakuan ini, suatu negara akan sulit berkembang di dunia internasional. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperoleh melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui diplomasi yang panjang. Pengakuan de facto menjadi langkah awal pengakuan dunia, sedangkan de jure menjadi pengakuan resmi yang memperkuat kedaulatan Indonesia. Keduanya memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka.